Selamat datang di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, share entertainment. Woo! Oke guys, kali ini kita kedatangan bintang tamu pemuda dan pemudi yang sangat aktif banget nih. Mungkin kalau kita lihat nih, kayaknya gimana sih sebenarnya ini, mungkin bisa diperkenalkan dengan backgroundnya seperti apa, ilmunya seperti apa. Nah coba mulai dari yang cowok dulu nih, cewek dulu. Ladies first ya. Ladies first. Oke, ladies first nih. Oke, biar kita tahu nih kita mau ngomongin apaan sih sebenarnya ya. Ya kalau kita kumpul bertiga seperti ini gitu. Oke, please. Oke, mungkin perkenalkan nama aku Yeni Cahaya Sukamto, biasa dipanggil Yeni. Untuk keseharian aku lagi aktif di Rumah Perempuan dan Anak. Rumah Perempuan dan Anak. Keren. Oke. Apa sih yang namanya Rumah Perempuan dan Anak itu? Itu adalah lembaga LSM. Kita tuh menaungi terhadap perempuan dan anak di generasi Z, atau nanti ada masalah tentang kasus kekerasan, pelecehan maupun apapun, nanti di situ kita akan ditampung gitu. Oke, berarti apa ya, lembaga ini apa ya, mendukung penuhnya kepada perempuan-perempuan ya? Ya istilahnya. Iya. Oke, sebelum kita bahas nih selebihnya ke Mbak Yeni nih ya, coba Mas mungkin perkenalkan nih siapa nih. Kembali lagi nih kita podcast lagi, cuma dengan host yang berbeda. Kemarin kita podcast bahas apa bro? Kemarin bahas tentang ini sih, kepemiluan gak sih, tentang politik dan anak muda. Iya, istilahnya. Oke, sekarang oke, dengan siapa nih? Ya, mungkin bisa dikenalkan lagi. Kita podcast ngobrolnya santai aja ya. Jadi kita nggak usah terlalu tegang. Biasa kan podcast itu kan tegang. Kita di sini ngobrol santai. Namanya juga podcast Chill and Enjoy Podcast. Jadi kita ngobrolnya santai sambil ngecil gitu. Oke, jadi nama aku Haidir. Sebelumnya aku udah pernah diundang ke sini dengan thank you banget buat Chill and Enjoy Podcast, sudah ngundang sebelumnya, dan ini kali kedua aku di sini hadir. Oke. Tapi di posisi sebagai Rumah Perempuan dan Anak nih. Kebetulan juga masuk di kelembagaan yang dinaungi oleh ketua kita. Oh, jadi begitu. Jadi termasuk anggota rumah apa ya? Rumah Perempuan dan Anak. Oke. Kalau boleh tahu nih, apa sih visi dan misi dari Rumah Perempuan dan Anak ini? Kalau boleh tahu, apa sih triggernya sih? Kok bisa ada sih Rumah Perempuan dan Anak? Lebih kayak lembaga yang untuk menaungi, kan sekarang tuh banyak banget orang-orang yang memang kena kasus pelecehan maupun kekerasan, tetapi kadang tuh mereka tuh enggan untuk melapor. Emang benar ya. Ada. Banyak. Di Samarinda kalau bicara undercovernya banyak. Oh iya kah? Oke, mungkin coba diceritain Bang, mungkin beberapa kasus mungkin yang Abang tahu. Nah ini saya kan nggak terlalu tahu nih apa. Kok ada kasus pelecehan seksual? Apa sih maksudnya? Banyak sih sebenarnya kasus-kasus yang memang notabene-nya banyak korban-korbannya nggak berani ngelapor sih. Jadi hadirnya Rumah Perempuan dan Anak ini untuk bisa menaungi para korban-korban. Dan juga kebetulan Rumah Perempuan dan Anak ini memang bisa dibilang di telinga masyarakat baru banget ya. Ketua ya, siap ketua. Aduh, jangan gitu dong. Baru banget, tapi memang terkait dengan visi misi memang memperjuangkan hak-hak dari perempuan dan anak itu sendiri. Memang arah geraknya ke situ. Oke, jadi tujuannya untuk melindungi perempuan. Melindungi perempuan, mulai dari melindungi dari seluruh sektor sih mungkin. Betul. Dari sebagai segi perempuan, kenapa sih? Iya. Perempuan harus dilindungi gitu. Bukannya dianya ada apa ya, konsep misalkan dia tuh harus mandiri, independent woman. Kenapa masih ada perlu dilindungi gitu? Ya karena mungkin ada beberapa stigma atau stereotip ya yang berkembang di masyarakat, bahwasanya perempuan inilah itulah, kayak kan perempuan itu dikatakan bahwasanya dia adalah makhluk yang lemah. Tetapi bukan lemah memang karena secara fisik itu kita lebih lemah daripada laki-laki. Oke. Nah, tetapi di stereotip kita tuh bahwasanya perempuan itu banyak banget kasus-kasus yang terjadi di masyarakat. Kalau kasus pembegalan tuh juga kebanyakan itu korbannya perempuan. Ya kan. Terus kasus pelecehan, kasus kekerasan itu juga perempuan. Ibu rumah tangga, kekerasan dalam berpacaran juga itu kebanyakan korbannya perempuan. Kenapa perempuan sangat dilindungi? Karena banyak kasus-kasus yang memang jatuhnya tuh korbannya tuh jadinya perempuan gitu. Oke, ini kan udah sebagai cowok. Kalau kamu sebagai cowok,
perlu nggak cewek itu dilindungi? Apakah masih perlu dilindungi sama cewek itu? Perlu sih, karena bukan cewek aja sih. Ibaratnya kita semua punya hak untuk mendapat perlindungan, baik dari segi kebijakan, dari sisi pemerintah, terus dari hak kita sendiri sebagai ini atas diri kita sendiri, berdiri kaki sendiri. Kita punya hak untuk bisa ngedefense diri kita dari segala sektor, mungkin dari sektor pendidikan mungkin terkait, tapi lebih banyak identik dengan perlindungan hak ini lebih ke perempuan sih, mungkin terkait dengan kasus pelecehan seksual gitu. Mungkin di jalanan kan kita lihat banyak kasus-kasus catcalling. Catcalling itu gimana sih? Catcalling itu kan catcalling itu gimana? Bahasa ini kayak digoda-godain gitu lah di jalan, tiba-tiba ini ada tadi tuh aku ada lihat tadi aku ada lihat konten di Instagram tadi buat Instagram, ada cewek Rusia yang lagi liburan di Indonesia. Di mana tuh? Kalau nggak salah di Bali. Di Bali kan? Di Bali atau gimana ya? Itu lupa tempatnya di mana. Pokoknya di video itu dia dilecehkan di situ. Dia dilecehkan, di catcalling, dipanggil, digoda-godain gitu, bilang seksi dan lain-lain dengan orang itu. Berarti itu apakah itu termasuk pelecehan seksual lah? Kan cuma disiul-siul ya, misalkan ada cewek yang seksi nih, misalkan kan wajar ya mungkin sebagai cowok untuk bilang seksinya ya, atau cewek misalkan, apakah itu nggak salah? Apakah ada undang-undangnya bisa memojokkan bahwa itu sebagai dilindungi gitu? Itu kasus pelecehan itu dibagi menjadi dua, kasus verbal dan non verbal ya kan. Kasus verbal itu termasuk catcalling, non verbal yang mungkin kasus kayak langsung kayak pelecehan yang memang kayak kayak dia sentuh bagian-bagian tertentu. Nah itu juga mungkin ada perempuan yang memang risih kayak gitu, risih dipanggil kayak cantik gitu, itu kan itu termasuk risih dan itu juga termasuk pelecehan. Kejadian banget sama cewekku nih. Ada pengalaman. Ya kalau cewek itu ya karena mungkin dia suka jalan, misalkan kayak suka mungkin pakaiannya modis, misalkan kadang-kadang disiul-siul atau misalkan kadang-kadang cewek itu risih ya. Iya betul. Nah kalau menurut kalian nih, apa tindak kita sebagai perempuan ketika kita digitukan misalkan, atau misalkan waktu di entah itu di game, di tempat kita kayak dipelototin, bener, atau bisa juga disenggol, dilirik-lirik nggak sih? Karena seperti itu kan, misalnya kita sebagai makhluk yang kadang-kadang itu harus ada perlindungan lah terhadap perempuan. Kalau menurut Mbak Yeni ini gimana sih kalau misalkan perempuan digitukan? Kalau aku pribadi ya, aku datengin orangnya langsung kayak, ngapain sih kamu kayak gini, kayak gitu. Ditegur aja langsung gitu. Gak apa-apa, nanti dia akan sadar. Kalau kita cuek nanti jatuhnya dia tuh nggak sadar gitu. Tapi kan kalau cowok ya, kadang-kadang menyalahkan ceweknya juga nih, misalkan kenapa sih kan itu karena ceweknya juga pakai baju banyak opini gitu kan, pancingan dari segi cowok nih suruh pakai baju seksi kan sebenarnya gimana dong dari dari kacamata kan kita ada versi agama, kita bisa juga di agama itu diaturkan juga kan dari kayak agama Islam berpakaian selayaknya sopan, berhijab bagi yang muslim dan lain. Tapi kan kita hidup bukan yang terlalu religius seperti diharap. Benar. Jadi kadang-kadang nggak bisa dipakai juga, nggak bisa dijadikan patokan juga. Nah, kalau menurut Mbak Yani sendiri, nah itu gimana tuh menyikapinya terhadap pria-pria atau orang yang bilang yang ketika di catcalling ataupun dilecehkan, tapi karena ceweknya ini karena ini misalkan karena menggoda, jadi aku suka sama dia, aku colek dia. Nah itu gimana dong? Itu aku sangat nggak setuju. Perihal dari pakaian juga aku nggak setuju. Mau dia berpakaian tertutup ataupun terbuka, itu hak setiap perempuan. Ya kan. Dan itu banyak juga korban pelecehan ya bang ya yang kita temuin. Itu banyak juga pakaian yang berjilbab tertutup pun mereka tuh masih kena pelecehan. Apa salah mereka? Coba itu nggak bisa kita generalisasikan. Kalau bicara pelecehan ya itu tergantung dari mindsetnya orang pikiran. Ibaratnya kita bicara seks edukasi juga ada namanya di pelajaran seks edukasi itu ada mengeksplor apa sih, mohon maaf bahasanya kayak
tubuh seseorang, terus kalau dari pengalaman seks gitu kan, pelajaran seks. Nah di situ mungkin bahasanya ekspornya dia itu timbul, gairah nafsunya juga timbul secara sesaat kan. Kalau bicara seksual kan, kalau dari konteks edukasi itu di mana ada kesempatan tuh bisa terjadi kapan saja. Makanya yang hal pertama itu nge-counter dari nafsu, bahasa kasarnya ini nafsu nih di masyarakat ini kan, nafsu itu sesaat tiba-tiba ada ya. Dengan ini syaratnya kuatkan iman, itu dalam konteks agama. Kuatkan iman. Dari konteks pendidikan juga bisa, kita bisa harus mengenal di pelajar di sekolah itu di umur sekian itu harus mengenal organ-organ vital yang tidak boleh disentuh oleh lawan jenis. Seperti itu di umur. Jadi kita dari konteks pendidikan, dari kebijakan pemerintah di sini juga harus andil bagian dibuatkan kebijakan-kebijakan yang memang hak-hak perempuan, khususnya perempuan dan anak ini bisa dilindungi. Tahu nggak, untuk udah salah kebanyakan seks edukasi di terutama di SD, SMP itu masih kurang relevan dan kurang terbuka banget. Kalau menurutku seperti itu. Ya, aku setuju. Kenapa bisa terjadi? Mereka mungkin para guru-guru tuh tidak mau seterbuka itu, kan bilang namanya seks. Ya, misalkan waktu SD atau SMP, misalkan diceritakan tentang misalkan cuma proses kehamilan dari suatu perempuan doang, tapi nggak lebih tahu ke reproduksi aja, prosesnya itu gimana sih? Iya, dia lebih ke reproduksinya aja. Karena pelajaran di IPA ya, biologi. Dan kita nggak dikasih tahu pada saat SMP, padahal itu masa-masa puber dan pasti pengen lah hal seperti itu. Kita nggak diajarin gimana sih supaya kita mencegah kalau misalkan itu terjadi. Apalagi masa puber nih kan, kita lihat rasa penasaran. Akhirnya banyak orang SMP, MTS itu banyak kejadian hamil di luar itu. Oh iya, betul. Di kalangan umur belasan, karena tidak dikasih tahu apa sih hal yang harus seperti apa, dihindari itu seperti apa. Kalau memang itu pun terjadi, apa yang harus dia lakukan? Itu yang nggak dikasih tahu oleh para guru-guru kita sih, terutama guru IPA sih, karena stereotip bahwa seks itu tabu, nggak boleh kasih. Dan ini juga sih barat khusus juga sih, kayak baratnya dari permintaan aku pribadi tentang kurikulum pendidikan sekarang kita ini, kalau bisa tentang seks edukasi itu harus dimasukkan tuh dalam artian apa, kita pelajari hal-hal organ vital mana yang nggak boleh disentuh oleh lawan jenis kayak tadi aku bilang, terus juga masa reproduksinya wanita atau masa pubernya laki-laki itu seperti apa prosesnya dan lain hal itu kan ibaratnya. Dari segi kebijakan pendidikan, ketika kurikulum pelajaran itu dimasukkan di kurikulum, kita otomatis kan kita bisa memberantas kehamilan. Maksudnya hamil di luar nikah itu bisa ditekan. Terus pertumbuhan anak itu bisa lebih luasa dengan gizi yang cukup dan lain-lain. Makanya saya harapkan juga ini dengan presiden yang terpilih juga bisa melihat sudut pandang lagi dalam konteks perempuan dan anak untuk bisa khususnya di Menteri Pendidikan kita bisa sama-sama memperjuangkan hak-hak perempuan, tapi bukan perempuan aja, kita semua tuh berhak diperjuangkan sebagai warga negara atas pemerintahnya sendiri. Cuma lebih terkhususkan untuk perempuan, untuk mungkin bisa lebih ini, karena kan kita lihat banyak korban pelecehan dan lain-lain itu pasti ranahnya perempuan yang disalahkan. Selalu perempuan. Ya, sebagai laki-laki juga sebenarnya kurang sepakat. Kita juga harus melihat dari sudut pandang perempuan itu gimana dia mau mengungkapkan dulu apa hal yang kenapa dia jadi seperti itu, jadi korban gitu. Tapi ketika perempuan mengungkapkan pengalaman mereka pernah dilecehkan di segala macam, yang aku nggak setuju di masyarakat adalah kenapa perempuan itu selalu disudutkan, kenapa mereka tuh nggak menyudutkan pelaku. Benar. Itu yang nggak aku setuju ya kan. Kayak kasus pelecehan, ini kok mau sama ini kok gini, itu kan dia sudah punya trauma, harusnya kita sembuhkan bareng-bareng, bukan untuk disudutkan. Pasti kayak bilang ini nggak benar dan segala macam. Makanya itu aku nggak setuju kenapa kasus-kasus kasus kekerasan maupun pelecehan aku tuh sekarang tuh nggak setuju itu di-up, karena aku untuk melindungi korban. Kalau di up itu tuh kebanyakan tuh nanti jadi menjas. Tapi kalau speak up tuh penting juga sebenarnya, perempuan. Beberapa kasus di Samarinda yang
aku dapat ya yang aku baca itu Ya, banyak terutama di perempuan beberapa universitas itu kadang-kadang Iya. ada kesenioran atau misalkan senioritas, misalkan apakah dia instansi tertentu, misalkan lebih tinggi jabatannya kan bisa juga seperti itu. Kadang-kadang orang diam karena dia tuh takut mengungkap. Takut karena dijudge. Yang pertama dijudge, yang kedua perlindungannya dia apa, masih tanda tanya. Dia tuh harus punya hak perlindungan, ibaratnya makanya hadirnya Komisi Perempuan dan Anak dan lain-lain kan itu harus berperan penting sebenarnya sebagai kerjasama dengan pemerintah. Dari sisi kebijakannya juga membuat peraturan-peraturan mungkin tentang sifatnya tentang terkhususkan untuk perempuan juga, jadi terkait dengan perlindungannya, hak dan kewajiban perempuan itu dilindungi gitu. Itu sih harapanku juga, dan terlebih itu mindsetnya dari pendidikan tentang seks edukasi itu. Edukasi itu ketika edukasi itu ditanamkan ke anak masih usia sekolah dasar hingga beranjak dewasa, dia udah bisa mencegah. Setidaknya kita bisa meminimalisir kasus yang ada, bisa ditekankan angka-angka pernikahan dini ya. Itu sih. Bukannya pernikahan dini bagus ya? Misalnya kan menikah. Karena Gimana ketua? Gimana? Ya kan menikah itu satu hal yang halal nih misalnya kan. Kok sesuatu yang nggak bagus kalau dibilang kalian tuh kenapa? Ini kalau dari sudut pandang aku ya. Karena kita juga peraturan perundang-undangan itu sekarang itu kalau nggak salah ya, pernikahan itu usia minimal itu 18 tahun. Di bawah 18 tahun itu sudah termasuk pernikahan dini. Jadi bedakan antara pernikahan dini dan pernikahan muda. Yang kita bahas adalah pernikahan dini, berarti di bawah 18 tahun ya. Nah itu kenapa itu sangat aku nggak setuju banget, karena perempuan ketika hamil di bawah umur itu rahimnya itu belum siap. Itu akan terjadi pendarahan atau bahkan nanti perempuan itu juga bisa meninggal pada saat dia melahirkan. Dalam itu nggak konteks medisnya dia dalam konteks medisnya dan dalam proses dia untuk parenting. Kan kalau kita bicara soal pernikahan pasti kan kita kalau mempunyai anak kan kita akan membahas soal parenting. Nah, apakah di usia segitu apakah mereka sudah paham untuk konsep parenting dan segala macam? Nah, kita tuh harus tahu. Bahkan kalau sekarang tuh kalau nggak salah sebelum menikah tuh kita harus diwajibkan untuk parenting dulu ya, sekolah parenting. Kelas parenting itu kelas-kelas. Emang ada kelas parenting? Tapi di Samarinda kurang tahu sih. Cuman di luar Kalimantan Timur kayaknya ada. Dan di Jawa gitu kan ada kelas-kelas. Tapi lebih ke faktor reproduksi itu dan juga faktor mentalnya sih sebenarnya. Iya, betul. Ya, soalnya masih capek-capek masa nikah. Karena masih ini ya. Karena ini tapi sebagian wilayah ada loh, misalkan yang penting dia nikah, tapi dengan catatan pasti dibiayain sama orang tuanya, pasti orang tuanya sebelumnya maulah istilahnya membiayai, yang penting anak ini nikah dulu. Kan ada beberapa di daerah itu ya kalau nggak salah sih, kasus-kasus bukan kasus, ibaratnya sudah jadi kultur gitu, pernikahan usia dini itu kan mohon maaf juga karena konteks agama, ibaratnya yang penting dia halal untuk menghindari zina. Itu emang betul. Madura 4 tahun ya? Ada yang di TV tuh? Itu gimana tuh? Udah itu kayaknya lamaran aja deh. Lamaran itu. Cuman gini ya, kalau kita bicara pernikahan itu bukan bicara bicara kan nikah ini ibadah nih dalam konteks agama bahasanya. Cuman kita lihat kesiapan dari anak itu juga, karena kita dari segala sisi juga dari konteks biologis reproduksi anak itu siap enggak. Yang pertama terus kita lihat dari mereka, mohon maaf, apakah ada penyakit atau gimana? Karena kan itu bisa mempengaruhi, bisa menular bawaan. Iya, mempengaruhi anak yang bakal dilahirkan nanti ke depannya. Karena kan kita banyak persiapan terus dari segi ekonomi juga, kira-kira kan nggak mungkin mereka hidup dengan orang tua terus, pasti harus bisa mandiri juga dan lain-lain. Nah, dari segi ekonomi, terus dari segi sosial, cocok nggak kira-kira setelah pasca nikah itu kan kita bisa aja dengar omongan orang dan lain-lain, nikahnya kok cepat sih, kan kita ya faktanya di lapangan gitulah, omongan-omongan tetangga itu gimana kan. Nah, dari segi mental juga gimana kan, dari kondisi psikologisnya. Terus jadi nikah itu kita harus lihat dari seluruh sektor, dari kesiapan ekonominya utama, ekonomi dan pendidikan, karena pendidikan ini orang tua ini harus bisa dari segi pendidikan parentingnya juga dia bisa nggak kira-kira dia mendidik anak, karena mendidik anak dari dia ketika lahir sampai usia belasan pun usia emang anak itu cari jati diri, cari potensi dan lain-lain. Dan jangan sampai juga dari kondisi biologis, mohon maaf, karena asupannya nggak cukup atau apa, jadi stunting. Iya. Itu sih yang ditakutkan. Stunting itu apaan sih?
Stunting itu apa? Stunting itu dia tumbuh. Apa ya istilah sekarang tuh apa sih? Stunting itu apa sih? Stunting itu dia tumbuh karena kekurangan gizi. Jadi kayak efeknya tuh nanti apa ya? Pertumbuhan lebih rendah dan dia menangkap gitu. Otaknya itu juga tidak cerdas seperti anak-anak yang lain. Makanya tuh kayak berarti bukan faktor fisik doang kan? Bukan. Faktor lingkungan juga bisa. Faktor lingkungan itu bisa jadi juga pencemaran lingkungan. Masuknya efek stunting tuh ke fisik aja kah atau ke mental? Mental juga, fisik termasuk. Mindsetnya dia, ibaratnya dia menangkap sebuah objek atau apa bisa ngelek. Itu sih efek-efek stunting itu. Makanya peran pemerintah juga sangat penting untuk dari gizi dan lain-lain. Karena kan pertumbuhan SDM. Ya, kalau kita bahas itu. Ini ya, bahas soal kasus stunting, terus tadi kita kaitkan dengan pernikahan dini, apakah ibu-ibu yang nikah di bawah usia 18 tahun, apakah mereka tahu gizi yang baik untuk anaknya? Itu jangan sampai kalau kita udah menikah terus punya anak, itu jangan sampai anak cuma dikasih oh ya udah asal kenyang, itu enggak. Karena yang itu adalah kayak tercukupi gizinya. Ya kan? Tahu nggak salah apa yang pasangan sekarang itu menunda untuk punya anak. Kalau menurut kalian di era milenial karena faktor mereka tuh bukan cuma punya babies loh, misalkan punya nikah, tapi lebih ke finansial, gua mikirkan nih mentalnya, karena mindsetnya juga seperti itu. Nah kalau beda dengan zaman dulu, pokoknya kalau sudah nikah pasti punya anak. Tapi kalau sekarang banyak yang menurutku pasangan muda misalkan pasti dia menunda mungkin untuk beberapa tahun. Mungkin ada beberapa faktor yang ingin dia perjuangkan bersama. Nah kalau menurut kamu nih sebagai cewek nih, kira-kira faktor apa aja sih yang menyebabkan apa ya pernikahan itu cuma nggak mau tuh punya anak, bahkan ceweknya sendiri menolak? Misalkan aku nggak pengen punya anak dulu gitu. Aku nggak tahu karena aku bukan nganu chill free gitu. Aku kalau menikah tuh pengen cerita punya ibu. Cuman yang aku tangkap dari beberapa podcast teman-teman yang dia penganut chill free itu mungkin karena dia persiapan untuk finansial mungkin belum cukup. Lebih ke beberapa faktor. Terus mental mungkin kalau apa ya? Kalau seseorang ibu itu ada riwayat penyakit mental, itu kalau dia punya anak itu pasti nanti anaknya yang jadi korban. Jadi kenapa mereka itu tidak memutuskan untuk mempunyai anak? Riwayat mental seperti apa? Riwayat mental mungkin kayak gangguan mental. Enggak. Kayak depresi dan segala macam. Depresi. Ya. Oh. Itu kalau kita depresi, terus kita kalau punya anak, terus anak itu masih kecil, nanti tuh kita tuh jadi kasihan nanti anak itu terlantar dan segala macam. Jadi aku paham. Terus kayak kasus-kasus mungkin dia belum siap, terus dia mungkin masih pengen menikmati masa muda dan segala macam mungkin gitu ya. Soalnya kayak gitu apa ya, bahkan ada yang sudah finansial yang bagus, dia cukup semuanya, dia sudah punya anak, tapi kadang-kadang bisa cepat cerai juga loh. Kadang-kadang angka perceraian sekarang itu makin tinggi, semakin lama semakin tinggi loh. Apalagi di era Gen Z kan kita lihat banyak perceraian setelah nikah setahun 2 tahun, ya mohon maaf. Padahal kan dia sudah melaksanakan mungkin kayak ta'aruf lah istilahnya. Berarti sudah perjanjian kalau kita dalam konteks agama ya. Ta'aruf kan berarti sudah perjanjian. Istilahnya gitulah, jelas lah ya. Tapi pada kenyataannya di dalam dunia nikah juga kita melaksanakan sesuai agama, kadang-kadang nggak sesuai realitas. Iya. Nah itu kan itu yang masih belum terpecahkan faktornya. Tapi kan tiap pernikahan itu ujiannya orang kan beda-beda ya. Tapi cuman yang paling banyak aku dapat sih informasi kayak gitu faktor ekonomi. Karena kan kita bicara ekonomi ini ibaratnya hal yang paling mendasar untuk bisa menghidupkan dari segala sektor. Dari sektor sosialnya, dari sektor pendidikannya kan bermuara dari ekonomi pasti. Awal mulanya itu ekonomi pasti, itu bisa mengupgrade pendidikannya, sosialnya, terus konteks apapun itu pasti ekonomi yang paling pemicu awalnya untuk bisa anak itu bangkit dengan ekonomi ya. Iya, faktor utama sih, cuman ada beberapa faktor lain. Sebagai cewek nih apa sih faktor
bisa zaman sekarang itu angka perceraian itu makin tinggi gitu lah. Padahal ada yang kaya. Padahal iya itu juga kaya banyak, artis-artis juga loh. Tapi banyak. Cepat cerai ya. Tapi kok ya, itu sih jadi pertanyaan. Itu juga masih menjadi pertanyaan ya mungkin karena di sini kita semua pada belum menikah jadi kita saling tidak sharing. Berarti subjektif, persepsi. Kita harus melihat orang, melihat pandangan supaya nanti teks kedepannya kita seperti apa loh. Iya. Tapi ini menurut pengamatanku perempuan, kalaupun si laki-laki belum kan banyak perempuan kalau laki-lakinya belum punya uang, itu dia masih mau nemenin berjuang asalkan si laki-lakinya itu cukup dengan satu perempuan. Nah, iya kan yang kita itu seperti itu. Nah, mungkin faktor lainnya adalah si laki-laki punya perempuan lain, makanya perempuan itu nggak mau perempuan itu walaupun dia sesakit apapun, walaupun laki-laki dalam keadaan susah pun dia tetap mau menemani asalkan dia cukup dengan satu perempuan. Mungkin faktornya karena dia ada yang lain. Oke, ada statement kayak gini tuh. Aku nanya sebagai cowok kan, perempuan itu diuji ketika cowoknya miskin. Iya, ada tuh sering di sosmed kan, di TikTok tuh rame tuh. Iya, kalau cowok diuji ketika dia banyak hartanya. Bener nggak itu bro? Statement yang seperti itu tuh yang ada di sosial media itu tergantung dari orang sih. Ada memang benar berdasarkan kondisi dari omongan itu, ada memang nggak sepakat juga sama omongan itu. Tapi kalau dari aku sih nggak semua laki-laki ya seperti itu. Nggak semua sih laki-laki itu ketika punya punya harta, dia sukses, dia tetap dia bisa meratukan pasangannya dengan hasil kerja kerasnya. Mungkin efeknya karena cewek itu menemaninya ketika susah, terus ketika cowoknya itu lagi di atas, lagi sukses, dia berbalas budi juga bahasanya. Ibaratnya mereka berjuang bersama, satu support dari belakang. Karena kan kesuksesan seorang laki-laki itu ada pepatah ngomong itu, kesuksesan seorang laki-laki tidak terlepas dari perempuan yang ada di belakang. Sorry, bukan di belakang, di sampingnya. Di samping. Di belakang. Kenapa nama di belakang? Kenapa nama di belakang? Kita kan harus setara. Jadi berjalan berdampingan seiring. Setara lagi. Kenapa lagi dengan setara ini? Apakah dengan statement sekarang keterlaluan gender itu penting? Kalau menurut aku tuh penting. Oke, kenapa nih? Karena tuh mungkin dulu kalau kita ini kan sambil memperingati RA Kartini. RA Kartini. Siap. RA Kartini yang keberapa ya? Emansipasi keberapa wanita. ini? Aku lupa. Yang penting RA Kartini. Tanggal berapa? Tanggal 21 April. Oke, terus. Ya kan RA Kartini itu adalah beliau tuh memulai perjuangannya melalui pendidikan. Nah, di dalam konsep setara yang aku bahas ini adalah tentang pendidikan. Itu banyak banget perempuan di luar sana itu yang nggak boleh berpendidikan tinggi-tinggi. Kayak contohnya kayak kenapa sih kamu harus kuliah, kan ujung-ujungnya kamu kasur, sumur. Iya. Nah, Nyelup itu tuh banyak banget. Sorry agak ngelek. Tapi menurutku nggak ada sumur ya, sungai kita. Tapi menurut aku kenapa perempuan harus berpendidikan tinggi? Karena dia itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi untuk melanjutkan generasi yang emas dan baik itu harusnya adalah perempuan atau ibu-ibu yang memang dia sudah punya pendidikan yang cukup baik juga. Jadi harus membekali untuk anak-anaknya nanti ya istilahnya. Membimbing. Nah ini sudah lama banget. Jadi kalau kita diskusi lama. Volume 2 nggak sih? Sampai seharian mungkin nggak sampai. Bicara perempuan ini sebenarnya nggak ada habis. Statement ini. Kesimpulan tentang apalagi pas Hari Kartini ini kita kan lebih banyak membicarakan tentang wanita ya Kartini. Kalau menurut Mas Kimi Haider ini apa sih momen di RA Kartini ini? Misalkan momen apa yang mau disampaikan kepada wanita-wanita? Ini sih sebelumnya selamat Hari RA Kartini 21 April. Sebagai pelopor emansipasi wanita, semoga perempuan-perempuan maupun wanita-wanita yang ada di Indonesia bisa memperjuangkan hak-haknya. Itu sih. Oke, sebelah lagi. Kalau aku sama juga untuk RA Kartini, untuk perempuan-perempuan di luar sana, semoga perempuan itu bisa merdeka secara
mandiri dan tidak bergantung pada siapapun itu. Oke. Oke, kalau kita bahas terus ini tentang perempuan, pendidikan, apapun yang berhubungan dengan perempuan, nggak bakal. Sebenarnya harus ada volume 2. Sebenarnya ada volume 2. Korelasinya laki-laki dan perempuan ini ibaratnya ada momen di mana kita harus saling bekerja sama. Ada momen di mana derajatnya laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Itu harus dibahas dengan ada perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ya, itu harus dibahas lebih spesifik lagi sih. Ada justru dari pro dan kontra itu kita tahu loh insight dari cewek gimana, bahkan insight dari cowok itu. Kita bukan mendahkan cewek, misalnya. Berarti kita pengen open mind gitu open mind, gimana sih pendapat cewek, jadi kita tahu misalnya. Jadi kita terbuka sebagai cowok, beda banget pandangannya. Bahkan dari fisik itu beda. Makanya alangkah baiknya kita harus menyatukan nih antara cowok dan cewek. Oke. Mungkin kita tutup aja. Oke, di Chill and Enjoy Podcast. Bye, Our passion, your entertainment.